warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil laporan hubungan strategi perancangan T2, mana anggota kelompoknya itu saya sendiri Pak Novianto, laporan BP 18/93/102, Giovanni BP 18/93/2020, dan Aidul Fitra Rahman BP 18/93/3018. Asisten pembimbing yaitu sudah Bayu Syakina. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 11 itu animasi sistem informasi. Berikut konten-konten yang akan dibahas dalam modul ini. Yang pertama yaitu business process, di mana proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi organisasi dan pelanggan. Proses bisnis harus mempunyai tujuan yang jelas, adanya masukan, adanya keluaran, menggunakan resource, mempunyai sejumlah kegiatan dalam beberapa tahapan, dapat mempengaruhi satu unit atau lebih dalam organisasi, dan dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Berikut merupakan diagram sistem keuangan untuk bagian inventory. Selanjutnya yaitu konteks diagram, di mana konteks diagram merupakan sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luas, masukan dan keluaran dari sistem yang dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili seluruh sistem. Berikut konteks diagram sistem informasi keuangan bagian inventory sebagai bentuk. Identifikasi aktor dan use case. Aktor yang terlibat dalam sistem informasi keuangan ini adalah storage supervisor sebagai aktor utama dalam sistem, PPLC, production manager, dan financial manager. Use case dari sistem informasi ini adalah sebagai sarana komunikasi antara aktor dalam sistem yang memiliki integrasi dengan sistem produksi dan bagian keuangan dari perusahaan. Adapun use case dari sistem informasi keuangan di bagian inventory ini adalah login, mengelola rencana produksi, mengelola data persediaan, mengelola laporan persediaan, mengelola laporan keuangan, mengakses rencana produksi, mengakses laporan persediaan, serta mengakses data keuangan. Selanjutnya yaitu use case diagram, di mana setelah mengidentifikasi semua aktor yang terlibat pada deskripsi use case dari masing-masing aktor dilakukan, maka selanjutnya use case tersebut dibuat dalam bentuk use case diagram. Use case diagram dari sistem informasi keuangan dibagi menjadi ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu activity diagram, di mana activity diagram menggambarkan aktivitas itu setiap use case. Berikut adalah salah satu activity diagram dalam rancangan sistem informasi keuangan, yaitu use case akses data, inventory, sistem untuk. Selanjutnya yaitu sequence diagram, di mana sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara objek yang ada di dalam sistem. Berikut ditampilkan sequence diagram dari aktivitas dalam sistem, yaitu aktivitas login. Selanjutnya yaitu deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan sistem informasi yang dirancang. Adapun kebutuhan sistem informasi keuangan inventory adalah komputer, web server, database, dan berikut merupakan deployment diagram sistem informasi keuangan inventory. Selanjutnya yaitu entity relationship diagram atau ERD, mana ERD ini menjelaskan setiap entity yang ada pada sistem beserta hubungannya sama lain. Berikut adalah ERD untuk sistem informasi keuangan di bagian inventory sebagai bentuk. Selanjutnya yaitu desain user interface. Dimana desain ini adalah menciptakan sebuah media komunikasi yang efektif antara manusia dengan komputer. Berikut merupakan salah satu user interface sistem informasi keuangan inventory sebagai bentuk, yaitu user interface bagian. Baiklah, selanjutnya yaitu modul 12 perancangan database yang akan dijelaskan oleh Aidul Fitra Rahman. Kepada Aidul Fitra Rahman, dipersilahkan. Baik, selanjutnya modul 12 yaitu perancangan database. Kontennya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian database. Yang kedua, proses perancangan database. Yang ketiga, entity relationship diagram sebelum normalisasi tabel. Yang keempat, normalized form. Yang kelima, first normal form. Lanjut second normal form. Lanjut third normal form. Dan lanjut entity relationship diagram setelah normalisasi tabel. Dan yang terakhir yaitu relasi tabel dan implementasi database. Pengertian database. Menurut Almansi dan Nafate 2013 dalam studi Suryani 2019, database adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang ada di
organisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Database juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan. Selanjutnya itu proses perancangan database. Terdapat 6 fase dalam perancangan database. Yang pertama itu fase pengumpulan data dan analisis. Yang kedua itu perancangan database secara konseptual. Yang ketiga pemilihan DBMS. Dan keempat perancangan database secara logika atau model mapping. Yang kelima yaitu perancangan database secara fisik. Dan yang terakhir implementasi sistem database. Entity Relationship Diagram sebelum normalisasi tabel. Entity Relationship Diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara satu entity dengan yang lainnya dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Pada slide dapat dilihat ERD-nya. Selanjutnya yaitu Normalized Form merupakan sekelumpulan informasi dari berbagai sumber yang didapat. Untuk tabel Normalized Form dapat dilihat pada slide. Ini lanjutan Normalized Form yang tabel. Lanjut ke First Normal Form, yaitu memenuhi jika hanya setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Untuk tabel First Normal Form dapat dilihat pada slide. Yang selanjutnya yaitu Second Normal Form, yaitu menghilangkan data yang terjadi pengulangan atribut dengan menunjukkan primary key setelah proses First Normal Form terbentuk. Yang tabelnya terdapat pada slide, dapat dilihat pada slide. Third Normal Form yaitu memenuhi norma kedua di mana tidak terdapat atribut non-primary key yang bersifat transitively dependent pada primary key. Berikut adalah tabelnya yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu Entity Relationship Diagram yang setelah dinormalisasi tabel. Setelah dilakukannya normalisasi terhadap data, maka dapat dirancang RD yang baru sesuai dengan normalisasi yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu relasi tabel dan implementasi database. Setelah perancangan dengan langkah normalisasi selanjutnya, yaitu implementasi pada software MySQL. Berikut adalah tampilan implementasi yang dapat dilihat pada slide. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gio. Selanjutnya yaitu modul 13, itu mengenai pengembangan sistem informasi. Di mana konten-konten pada modul 13 ini yang pertama yaitu sistem informasi. Yang kedua itu sistem deployment life cycle. Yang ketiga itu MySQL. Selanjutnya itu bahasa pemrograman PHP, aplikasi sistem, report aplikasi, analisis aplikasi sistem, dan analisis report aplikasi. Nah, yang pertama yaitu sistem informasi, di mana sistem informasi sendiri merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu sistem deployment life cycle yang merupakan suatu siklus yang digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, SLDC ini berisi tahapan-tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya itu MySQL. MySQL sendiri merupakan salah satu jenis database server yang gratis atau tidak berbayar ketika menggunakannya. Selanjutnya itu bahasa pemrograman PHP yang merupakan bahasa pemrograman open source
yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Nah, PHP ini merupakan bahasa scripting server-side di mana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. Sederhananya, serverlah yang akan menerjemahkan skrip program. Nah, baru kemudian hasilnya akan dikirim ke klien yang melakukan permintaan. Selanjutnya itu aplikasi sistem. Nah, aplikasi sistem yang dirancang yaitu sistem keuangan inventory pada CV Indotruk yang dapat diakses oleh admin, PPIC, staf produksi, supervisor persediaan, manajer keuangan, dan manajer produksi. Use case yang digunakan masing-masing user ini terdiri dari perencanaan bahan baku, perencanaan produksi, dan keuangan dari bahan baku. Nah, berikut merupakan contoh login dari semua user CV Indotruk. Nah, apabila username dan password benar, maka program berhasil masuk. Dan apabila username dan password salah, maka akan ada pemberitahuan kalau username atau password salah. Nah, selanjutnya itu report aplikasi. Report aplikasi dalam pengembangan sistem informasi CV Indotruk yaitu laporan persediaan dan laporan keuangan. Nah, gambar di atas merupakan contoh tampilan detail keuangan di mana terdapat tanggal DP bahan baku itu masuk atau dipakai, jenis bahan baku, jumlah bahan baku, harga dari bahan baku, dan total biaya untuk bahan baku tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analisis aplikasi sistem. Aplikasi sistem dari CV Indotruk yaitu merancang database pada aplikasi MySQL, yang mana setelahnya dirancang database, maka dilakukan implementasi database menggunakan aplikasi Sublime Text 3. Setelah dilakukannya coding, maka akan muncul tampilan awal dari perusahaan CV Indotruk, di mana awal tampilan yaitu login, di mana tempat akses semua admin dan semua usernya. Nah, pada admin sendiri terdapat menu jabatan, menu pengguna, kategori bahan baku, komponen, dan menu jenis truk. Di mana pada masing-masing menu ini, admin dapat melakukan penambahan data, edit data, maupun melakukan delete data. Program diawali oleh PPSC, di mana PPSC ini bertugas merencanakan dan mengontrol kegiatan produksi. Nah, selanjutnya, staf produksilah yang akan melakukan kegiatan produksi yang telah direncanakan oleh PPSC tadi. Nah, user selanjutnya yaitu supervisor persediaan, di mana dapat mengakses data persediaan dan mengakses laporan produksi yang diproduksi oleh staf produksi tadi. Apakah sudah terpenuhi produksinya atau belum. Nah, dan supervisor ini sendiri juga melakukan perintah pengiriman komponen yang telah diproduksi ke Departemen Perakitan. Nah, selanjutnya yaitu manajer keuangan, yang mana dapat mengakses laporan persediaan dan laporan keuangan. Apakah keuangan bahan baku masuk dan bahan baku keluar, beserta total biayanya. Yang ketiga itu manajer produksi, di mana manajer produksi ini dapat mengakses laporan persediaan dan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu analisis report aplikasi. Report aplikasi sistem informasi di CV Indotruk meliputi laporan persediaan dan laporan keuangan. Pada laporan persediaan terdapat informasi dari bahan baku yang telah terpakai, bahan baku masuk, dan bahan baku yang masih tersimpan di gudang. Pada laporan keuangan terdapat informasi total dari biaya bahan baku maupun bahan baku masuk dan bahan baku keluar. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai jalannya program yang kami buat. Pertama, yaitu kita buka link websitenya, maka akan muncul halaman login program. Masukkan username dan passwordnya. Yang pertama yaitu admin. Setelah itu akan muncul tampilan halaman admin. Ada dashboard, jabatan, pengguna, kategori bahan baku, komponen, dan jenis truk. Di mana setiap menu ini admin dapat melakukan penambahan data, edit data, dan menghapus data.
Pada aplikasi ini terdapat 6 jabatan, yaitu super admin, staf produksi, manajer keuangan, PPIC, supervisor persediaan, dan manajer produksi. Selanjutnya yaitu menu pengguna, di mana terdapat 5 pengguna, di mana tercantum nama lengkap jabatan dan username. Selanjutnya yaitu menu kategori bahan baku, di mana admin terdapat 2 kategori, yaitu box item dan manufacturing serta kodenya. Selanjutnya yaitu menu bahan baku, di mana terdapat nomor, kategori, kode, nama bahan baku, stok, beserta harga satuan dari bahan baku. Misalkan kita mau menambahkan jenis bahan baku baru, kita pilih tambah data, pilih kategori, masukkan kode, terus nama bahan baku, dan kita masukkan harganya, habis lalu simpan, atau tidak menyimpan maka diklik close. Maka data bahan bakunya akan tersimpan. Misal kita mau menghapus bahan bakunya, maka kita pilih hapus bahan baku yang tadi telah terhapus. Selanjutnya yaitu komponen, di mana terdapat nomor, komponen kode, nama komponen. Di sini admin juga dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus komponen. Misal kita tambahkan data baru, pertama masukkan kode, terus masukin nama komponennya. Di sini kita tambahkan box string. Yang terakhir yaitu jenis truk, di mana terdapat 3 jenis truk, yaitu mini truk 1, mini truk 2, dan mini truk 3. Di sini admin juga dapat melakukan penambahan edit maupun menghapus jenis truk. Selanjutnya yaitu PPIC, di mana PPIC ini tugasnya yaitu merencanakan proses produksi dari bahan baku yang ada. Pertama yaitu login PPIC menggunakan username dan password. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kita masuk ke menu rencana produksi, di mana kita tambahkan data rencana produksinya. Masukkan kode P4, lalu pilih tanggal, pilih bahan baku. Misalnya kita pilih bahan baku triplek 12 mm. Kita masukkan berapa jumlah bahan bakunya. Terus kita pilih komponen. Kita inputkan berapa target hasil komponen dari bahan baku tadi. Lalu di sini kita bikin 50. Setelah itu simpan. Maka rencana produksi akan bertambah. Di sini ada status selesai dan pending. Yang pending dikarenakan masih rencana dari PPIC, belum dikerjakan oleh staf produksi. Jika sudah diselesaikan oleh staf produksi, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, selanjutnya yaitu user staf produksi. Pertama kita masukin username dan password. Maka akan muncul tampilan dari staf produksi, yaitu dashboard yang menampilkan total produksi baru dan produksi yang telah selesai. Nah, selanjutnya ke menu produksi, di mana kita dapat melihat rencana produksi yang direncanakan PPIC tadi masih pending. Nah, statusnya masih pending. Nah, di sini kita pilih opsi centang. Nah, maka akan muncul apakah Anda yakin akan proses bahan baku ini. Nah, maka kita pilih yakin. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi diproses. Nah, di sini juga ada riwayat produksi. Misalnya kita mau mencari produksi pada tanggal tertentu, maka tinggal searching tanggalnya. Nah, maka akan muncul riwayatnya. Selanjutnya yaitu supervisor persediaan, di mana tugasnya yaitu mengontrol bahan baku masuk dan keluar serta melakukan pengiriman komponen jadi ke departemen perakitan. Nah, kita masukin username dan passwordnya.
Nah, setelah itu akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Nah, ada bahan baku masuk dan total bahan baku keluar. Nah, pada laporan persediaan kita dapat melihat nama bahan bakunya beserta jumlah yang tersedia, terpakai, dan yang tersimpan di gudang. Nah, pada bagian produksi terdapat status proses yang masih proses statusnya. Nah, di sini ada pilihan centang. Nah, apakah Anda yakin terkait bahan baku terpenuhi? Jika sudah, maka kita centang. Nah, selanjutnya yaitu di pengiriman. Nah, kita tambahkan data pengirimannya. Pertama kita masukin kode. Nah, kita pilih tanggal sekarang. Kita pilih jenis bahan bakunya. Terus kita masukin berapa jumlah bahan baku. Nah, kita pilih komponen apa yang komponen yang akan dikirim. Nah, kita masukin jumlahnya. Terus kita pilih jenis truk apa. Nah, selanjutnya kita masukkan tujuan ke departemen perakitan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, maka setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di mana statusnya masih belum konfirmasi. Nah, maka kita centang dulu. Nah, apakah yakin bahan baku sudah terpenuhi? Maka kita klik. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi sudah konfirmasi. Nah, di sini juga ada riwayat pengiriman. Nah, selanjutnya itu manajer keuangan. Yang pertama kita masukin username dan password. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard, total bahan baku masuk, bahan baku keluar, total biaya bahan baku masuk, dan biaya yang telah terpakai. Nah, sini juga ada laporan persediaan, di mana tujuannya dapat memastikan jumlah bahan baku masuk apakah sama dengan laporan persediaan yang dipegang sama supervisor persediaan tadi. Nah, sini juga ada detail laporan keuangannya. Nah, pada laporan keuangan terdapat bahan baku masuk keluar serta total biayanya. Nah, kalau kita mau mencari laporan keuangan di hari tertentu, maka kita tinggal ketik tanggal sama bulannya. Nah, user terakhir itu manajer produksi, di mana manajer produksi ini dapat mengakses laporan persediaan dan laporan keuangan. Nah, kita masukin username dan passwordnya. Nah, maka seperti biasa akan ada tampilan dashboard, total bahan baku masuk dan keluar, dan ada laporan persediaan. Nah, sama seperti laporan persediaan sebelumnya, dan di sini juga detail laporan keuangan juga sama seperti laporan keuangan sebelumnya. Nah, sekian penjelasan program dari kelompok 10B. Saya mewakili teman-teman kelompok. Jika ada salah kata, saya mewakili teman-teman, minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.